Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini, kita akan bahas alur cerita dari film Relix 2020. Sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie. Lalu tanpa memberi spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tua, ia bernama Edna. Edna yang hidup sendirian di rumah terpencil di tepi hutan jauh dari anak dan cucunya, yang kini sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Lalu suatu hari setelah selesai mandi, Edna terlihat lupa menutup air keran yang mengakibatkan rumahnya tergenang penuh dengan air. Dan sejak itulah, Edna sudah tidak terlihat keluar dari rumahnya. Film pun dimulai. Lalu scene beralih ke 1 minggu kemudian. Kabar hilangnya Edna itu sampai kepada Kay dan Sam yang tidak lain adalah anak dan cucu dari Edna. Yang kemudian bergegas pergi untuk menuju ke rumah Edna. Lalu setibanya di sana, mereka mendapati pintu rumah yang terkunci dari dalam dan terkesan tidak berpenghuni sehingga Sam berinisiatif masuk melalui celah di bawah pintu. Lalu setelah berhasil masuk di dalamnya, mereka menemukan kondisi yang sangat jelas mengindikasikan bahwa rumah ini sudah ditinggal selama berhari-hari. Lalu di kamar Edna, Kay menemukan catatan Edna yang dibuat sebagai pengingat baginya untuk meminum obat dikarenakan Edna sendiri sudah menyadari bahwa daya ingatnya sudah jauh menurun. Lalu sementara itu, saya membersihkan rumah dan Kay memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menindaklanjuti hilangnya Edna. Lalu setibanya di kantor polisi, Kay langsung membuat laporan hilangnya Edna dan Kay melaporkan bahwa mobil Edna masih terparkir di garasi. Yang mana ini menandakan jika ibunya tidak sedang berpergian. Dan Kay mencurigai bahwa mungkin Edna hanya tersesat dan kesulitan menemukan jalan. Lalu kemudian di malam harinya keanehan dialami oleh Sam. Ketika akan mengambil selimut, Sam melihat pergerakan dari pakaian di dalam lemari. Namun saat Sam cek, tak ada apapun yang aneh dan Sam hanya melihat noda hitam berjamur yang menempel di dinding. Lalu keanehan juga dialami oleh Kay. Dari kamarnya, ia melihat lampu sensor di depan halaman menyala. Namun saat Kay melihat ke halaman depan, Kay tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu di pagi harinya, Kay bersama petugas memulai operasi pencarian di hutan dekat rumah Edna. Namun setelah berusaha keras upaya ini pun tidak sedikit pun membuahkan hasil. Jejak Edna sama sekali tidak terlacak. Lalu di malam harinya di teras rumah neneknya, Sam yang sudah bersantai bertemu dengan Jamie yang tidak lain adalah anak tetangga Edna. Mereka terlibat sedikit perbincangan. Di sana Jamie mengungkapkan bahwa ia sudah lama tidak berkunjung ke rumah Edna. Yang dikarenakan ada sebuah konflik yang terjadi di antara mereka, sehingga membuat sang ayah memintanya agar menjaga jarak dari Edna. Meskipun penasaran akan konflik apa yang terjadi, namun Sam memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dan di malam itu, Sam datang kepada ibunya menanyakan perihal mengapa semua pintu di rumah ini memiliki kunci ganda. Lalu Kay mengungkapkan bahwa itu semua dibuat demi kenyamanan Edna. Yaitu karena dalam percakapan di telepon minggu lalu, Edna mengaku selalu merasa bahwa ada seseorang yang terus mengikutinya. Namun Kay sendiri meyakini bahwa itu hanyalah khayalan Edna semata. Saat mendengar itu, Sam menjadi marah karena Kay tidak percaya atau setidaknya berupaya memberikan dukungan kepada Edna dalam mengatasi kecemasan di masa tuanya. Dan Sam menganggap Kay terlalu mengabaikan Edna yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Lalu di dalam kamar Edna, Sam mengenakan pakaian rajut favorit neneknya itu. Dan di dalam kantung pakaian itu, ia menemukan catatan dengan tulisan tegas, "Jangan ikuti aku." Namun sebelum ia sempat memahami artinya, Sam teralihkan oleh suara aneh dari tembok yang membuatnya kaget. Dan Sam sempat berpikir bahwa mungkin suara itu berasal dari ibunya. Akan tetapi Kay ternyata juga mendengarnya. Mereka menuju ke sumber suara yang terhenti pada tembok yang sudah berjamur.
Lalu Kay mencoba mengetuk tembok dan segera mengetahui bahwa tembok itu tidak berisi. Lalu ketika tidur, Kay bermimpi sedang berada di rumah kayu yang merupakan tempat di mana keluarganya dahulu tinggal. Dan terlihat pintu rumah itu juga memiliki kaca yang sama dengan yang ada di rumah Edna saat ini. Lalu tiba-tiba perlahan pintu terbuka dengan sendirinya. Lalu Kay masuk dan mendapati ayah Edna di sana. Kakeknya itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tubuhnya kurus dan menghitam. Lalu tiba-tiba sang kakek terjatuh dan Kay pun terbangun dari tidurnya. Lalu Kay yang merasa tak nyaman kemudian berpindah tidur di dekat Sam. Lalu sementara di luar terlihat seseorang datang mendekat, lalu sebuah tangan membelai Kay dengan lembut. Lalu di pagi harinya Kay terbangun oleh suara air mendidih. Saat pergi ke dapur, ia dikejutkan oleh Edna yang sudah berada di rumah. Dengan haru, Kay mulai bertanya terkait kepergian Edna yang selama beberapa hari ini. Namun Edna tidak menjawab apapun seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu Edna hanya tersenyum sambil menawarkan secangkir teh sebagai jawabannya. Sam yang mengetahui kepulangan neneknya segera datang memeluknya dengan hangat. Lalu setelah momen hangat itu, mereka menghubungi dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Edna. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Edna sehat, bahkan ingatannya pun sangat membaik. Namun meskipun begitu, dokter menemukan memar hitam di dada Edna yang diakui oleh Edna bahwa mungkin itu dikarenakan benturan yang tidak ia sadari. Karenanya, dokter menyarankan agar Edna harus tetap berada di rumah dan meminta Kay untuk merawatnya sementara waktu ini. Lalu kemudian saat mencuci baju, Kay menemukan noda darah di pakaian tidurnya dan membuatnya kembali bertanya kepada ibunya. Namun lagi-lagi Etna mengaku lupa. Ia sama sekali tidak bisa mengingat apa yang terjadi terhadapnya beberapa hari ini dan jawaban itu membuat Sam merasa kesal sampai-sampai Sam meminta ibunya untuk tenang dan diam. Lalu di dalam kamar terlihat Etna sedang memperhatikan memar hitam di dadanya yang kini terlihat semakin melebar. Dan tak lama tiba-tiba Sam datang masuk ke dalam kamarnya. Lalu dengan cepat Etna menutup bajunya. Di sana Etna memberikan cincinnya yang tidak terpakai kepada Sam. Meskipun awalnya Sam menolak, namun Etna terus memaksa hingga akhirnya Sam menerima cincin itu. Lalu setelahnya, saya mulai memperhatikan barang-barang Etna. Ia menemukan buku gambar lama milik Etna. Di dalam buku itu terdapat gambar rumah yang berdiri di antara pepohonan. Menyadari ada sesuatu yang disembunyikan darinya, Sam pun menanyakan hal itu kepada Kay. Lalu seketika sikap Kay berubah seperti ada sesuatu yang disimpannya. Namun Sam yang semakin penasaran terus mendesak Kay hingga pada akhirnya Kay mulai menceritakan bahwa rumah itu adalah rumah ayah Etna yang berdiri di tanah ini sebelum diwariskan kepada Etna. Lalu ayah Etna tinggal di rumah itu menghabiskan masa tuanya seorang diri sampai dia meninggal. Sejak kecil, Kay selalu ketakutan ketika melihat rumah itu. Ditambah lagi Etna selalu mengancam akan mengurung Kay di sana jika Kay tidak patuh dan kenangan ini tetap melekat di dalam ingatannya. Lalu setelah kematian kakeknya, rumah itu pun dihancurkan, namun kaca reliks diambil dan dipasang di rumah ini. Lalu setelahnya, Kay mengungkapkan rencananya untuk mencari panti jompo untuk ibunya di Melbourne dan meminta Sam untuk menjaga Edna selama ia pergi. Sam sempat menolak rencana Kay tersebut, namun Kay mencoba memberi pemahaman bahwa situasi dan kesibukannya tidaklah memungkinkan baginya untuk merawat Edna. Dan ini adalah pilihan terbaik demi kebaikan Edna. Lalu di malam harinya saat akan tidur, Kay mendengar suara langkah dari ruang tamu. Ia pergi dan mendapati ibunya sedang berbicara seorang diri. Lalu Kay segera menyadarkannya, kemudian membawa Edna kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, keanehan malam itu semakin bertambah. Edna mengaku mendengar suara di bawah tempat tidurnya. Namun saat Kay memeriksa, Kay seperti melihat sesuatu di dalam kegelapan dan tiba-tiba sebuah buku tebal jatuh menimpanya. Kay mengira bahwa itu adalah ulah Edna. Kay yang menjadi kesal kemudian ia pergi meninggalkan Edna. Lalu di pagi harinya Kay mengunjungi panti jompo tempat di mana ia akan menempatkan Edna. Namun kemudian hal ini justru membuat Kay menjadi sedih dan mulai ragu akan rencananya. Well, it's five-star living. And there's the
Sementara itu di rumah, Sam sedang meminta pendapat Edna bagaimana jika ia pindah ke sini agar dapat merawat neneknya. Tetapi Edna menolak ide tersebut. Sam memberi pengertian kepada Edna bahwa kehadirannya akan lebih baik dibanding jika Kay harus menempatkan Edna di panti jompo. Lalu Edna terdiam seolah ia merasa kecewa dengan perlakuan anaknya. Kemudian ketika Sam membantu Edna mengancingkan baju Edna, lalu Edna tiba-tiba terlihat kaget mengetahui cincinnya ada di jari Sam. Sepertinya Edna lupa jika dia sendirilah yang memberikan cincin itu kepada Sam. Namun Edna justru berpikir kalau Sam sudah mencuri cincin itu darinya. Sehingga Edna dengan paksa menarik cincin dari jari Sam dan Sam pun kesakitan. Kemudian ia pun mengembalikan cincin itu kepada Edna. Lalu setelah kepulangan Kay, Edna meluapkan kekesalannya itu dengan membuang rapot sekolah Kay. Is throwing these out? I didn't even know you'd kept. Well, I have to make room, don't I? I'm not sure why you think it's your decision. Sam yang melihat neneknya berdiri di depan pintu sebuah ruangan sambil bersiul lalu menghampirinya. Lalu kepada Sam, Edna mengatakan bahwa ia selalu melihat seseorang masuk dari ruangan itu. Dan sejak suaminya meninggal, Edna merasakan bahwa rumah ini menjadi lebih luas dan memiliki lebih banyak ruangan daripada sebelumnya. I'm glad you're moving in, Sammy. Lalu di tengah malamnya, Sam terbangun karena mendengar suara mesin menyala. Kemudian Sam mendengar suara dari dekat ruangan yang dilihat oleh neneknya tadi. Lalu dia pergi ke sana. Di sana pintu ruangan terbuka dengan sendirinya. Sam mencoba memanggil Edna namun tidak mendapatkan jawaban. Sementara itu, Kay kembali bermimpi tentang rumah lama. Namun kali ini ia melihat Edna di kamar tidur yang dipenuhi oleh noda hitam dan berjamur. Tiba-tiba Kay terbangun karena mendengar panggilan dari ibunya. Okay. Lalu Kay keluar untuk mencari Edna dan sampai di toilet, Kay melihat bayangan seseorang namun tak ada Edna di dalamnya. Lalu di keesokan harinya, Sam mendengarkan neneknya sedang berbicara sendiri tentang keburukan Kay dan Sam yang menurut Edna, Sam dan Kay menginginkan kematiannya. Sam yang bingung bertanya dengan siapa sang nenek berbicara, namun Edna hanya sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Lalu kemudian Sam bertemu dengan Alex, ayah dari Jamie, dan bertanya tentang larangan Jamie berkunjung ke rumah neneknya. Lalu Alex menceritakan insiden Jamie terkunci di lemari saat bermain petak umpet dengan Edna. Di hari itu Edna mengaku bahwa Jamie tidak ada di rumahnya, namun suara teriakan Jamie membantu Alex menemukannya, dan sejak saat itu Alex melarang Jamie untuk bermain ke rumah Edna. Lalu sementara Kay saat itu melihat Edna berjalan menuju ke dalam hutan dan Kay mengikutinya. Sampainya di hutan, Kay melihat Edna sedang mengunyah foto di album keluarga. Lalu kemudian Edna mulai mengubur album kenangan itu dan Kay berupaya memahami situasinya dan berbicara dengan Edna. Semua ini adalah karena suasana hati yang sepi yang dirasakan oleh sang ibu. Lalu Edna mengatakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua orang yang ada di dalam foto bahagia ini sudah pergi meninggalkannya. Rumah itu sangatlah dingin dan kini membuatnya merasa takut. Mendengar itu, Kay mulai menyadari kesalahan dan ketidakpeduliannya terhadap sang ibu. Lalu Kay meminta maaf dan berjanji akan selalu ada bersamanya. Sementara itu saya mencoba masuk ke ruangan tempat Jimmy dikunci, yang tak lain adalah ruang tempat di mana sang nenek melihat seseorang yang selalu datang. Lalu di dalamnya saya melihat jejak cakaran Jamie di pintu, lalu ia menjelajahi rumah dan menemukan banyak catatan yang ditinggalkan oleh Edna. Semakin jauh saya berjalan, ia menemukan banyak pintu dan tembok dinding yang berjamur. Lalu sesaat kemudian Kay kembali ke rumah, memanggil Sam. Sam, we're back.
Mendengar panggilan ibunya, Sam mencoba keluar, namun Sam menemukan banyak pintu yang sama, membuatnya mulai kebingungan mencari jalan sampai akhirnya Sam frustasi. Ia merasa tersesat dalam ruangan yang terlihat seperti labirin itu. Lalu sambil terus berjalan, sambil berteriak memanggil ibunya untuk meminta pertolongan dalam perjalanannya, Sam menyadari catatan-catatan yang tertempel itu memiliki tulisan yang berbeda. Yang mana tentu ini adalah tulisan Jamie dan Edna yang mencari jalan keluar ketika mereka sedang bermain petak umpet. Lalu di ruang utama, Kay mencoba merayu ibunya agar mau makan, akan tetapi Edna sama sekali tidak merespon. Ia malah beranjak dari tempat duduknya. Namun kemudian Edna mengompol sehingga Kay segera membawanya ke kamar mandi. Namun saat kembali, Kay dibuat kaget saat melihat air kencing ibunya itu berubah menjadi berwarna hitam. Di kamar mandi terlihat memar hitam Edna sudah semakin banyak dan melebar di tubuh Edna. Lalu melalui kaca pintu, Kay yang melihat Edna sedang melukai dirinya sendiri dan terus menggedor pintu. Lalu tak lama Kay pun membuka pintu sambil memperlihatkan memar hitam di dadanya. Namun saat itu air keran terus mengalir membanjiri ruangan hingga membasahi stop kontak yang membuat terjadinya konsleting listrik. Di dalam kegelapan, Kay melihat Edna terus berkelakuan aneh. Ia melempar barang-barang dan terus berlari dalam kegelapan. Namun Kay terus mencari ibunya sampai tanpa disadari Kay sudah masuk ke dalam ruangan labirin. Di sebuah ruangan, Kay menemukan Edna yang sedang melukai dirinya sendiri dengan pisau di tangannya. Lalu Edna mengatakan bahwa ia tidaklah lagi mengenali Kay yang sedang berada di hadapannya. Kay yang melihat pisau di tangan ibunya langsung ketakutan dan Kay pun berlari menghindarinya. Sementara itu, Sam terus mencari jalan keluar sampai menemukan sebuah dinding lembab. Sam berulang kali memukulnya dan usahanya berhasil. Saat ini dinding itu pun jebol dan menghubungkannya ke ruangan tengah. Namun suara panggilan Kay menghentikannya sehingga Sam pun pergi mengikuti suara itu dan pada akhirnya ia menemukan Kay. Lalu kemudian bersama-sama mereka kembali berupaya menghancurkan dinding tersebut untuk keluar dari ruangan labirin. Dalam upayanya tiba-tiba Edna perlahan datang mendekati mereka dengan merangkak. Untungnya Sam berhasil, kemudian ia menarik ibunya keluar namun Edna juga ikut keluar. Namun Edna tiba-tiba saja menyerang Sam sehingga Kay mengambil tindakan untuk melindungi Sam dengan memukuli Edna. Setelah insiden itu, Sam memutuskan untuk membawa ibunya pergi sambil meyakinkan bahwa Edna sudah tidak seperti dirinya lagi. Namun tiba-tiba Edna yang tidak berdaya memanggil Kay dengan suara lemahnya. Panggilan itu seketika membuat Kay menjadi bersedih dalam langkahnya. Menuju ke pintu keluar, Kay menemukan catatan Edna yang berbunyi, "Aku dicintai," dan melihat kaca patri peninggalan keluarga mereka, yang kemudian dua hal ini mengubah pikiran Kay. Sehingga Kay segera mengunci pintu rumah dengan tegas ia mengatakan bahwa ia menolak untuk pergi. Lalu Kay datang kepada Edna, kemudian membaringkan di tempat tidur dan Kay mulai merawat ibunya dengan penuh perhatian. Lalu terlihat rambut Edna mulai rontok dan Kay mengupas kulit kering di tubuh Edna hingga terlihatlah bagian dalam tubuh yang sudah berwarna hitam. Lalu kemudian Kay membaringkan diri di samping Edna. Dan tak lama kemudian, Sam yang sudah berhasil masuk melihat kejadian ini tampak mengerikan baginya. Lalu Sam yang takut pun membaringkan diri di sebelah Kay dengan rasa pasrah. Dari belakang, Sam melihat memar hitam juga sudah mulai tumbuh di tubuh Kay. Yang mana ini mengungkapkan bahwa memar hitam ini merupakan warisan turun-temurun dalam keluarga mereka. Seperti halnya kaca reliks yang sudah ada sejak dahulu dan terus diturunkan pada generasi selanjutnya. Dan scene terakhir memperlihatkan kaca reliks peninggalan keluarga mereka yang juga telah berjamur menghitam. Hal ini memperjelas jika peninggalan keluarga mereka ini bisa jadi sebagai penyebab misteri dan kejadian-kejadian aneh di rumah mereka yang turun-temurun. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana? Tidak dijelaskan sama sekali. Namun yang pasti kutukan sudah terjadi saat kakek Kay meninggal di rumah lama mereka. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Relics 2020. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Zamovie.
Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.